pakai ini udah Pak. Ini udah tuh. Pakai ini. Oh. Ya. Atur nuhun Pak Uci atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang saya hormati, Bapak Dukuh mungkin ada yang mewakili, Pak Dukuh Pak Dukuh Sampi Kerep Pak Dukuh Sampi Kerep yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan afiat tak kurang apapun. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW dan kita syafaat di akhir dunia. Saya Diniati, petugas Puskesmas Kasian yang ada di Merisi, mungkin sudah pada tahu kalau Puskesmas Kasian di mana, sudah pernah memeriksakan sudah. Ini beberapa juga sudah ada yang ikut pelatihan juga Pak. Ini gabungan kelompok berarti. Oh. Kalau yang di Sampi Kerep ada kelompok ternaknya, boten ada. Tempatnya di itu kambing atau domba? Sapi? Domba. Kalau kelompok sapi nggak ada nih. Yang awalnya sapi. Jadi menciut Jadi bukan metamorfosis tapi deformasi Jadi berubah bentuk jadi menyusut karena kekurangan dana dan kurang kompeten dalam memelihara dan permasalahan lainnya. Suntikan darah juga kurang, akhirnya jadi mencut jadi hewan kecil tadinya ternak besar jadi ternak kecil. Mudah-mudahan dengan pelatihan sekarang ini bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita sehingga bisa dalam berternak kita bisa lebih manfaat lebih berkah ke depannya lebih sejahtera masyarakatnya mudah-mudahan ada bantuan untuk tahun ini ada yang ada kemarin kenalan Pak kenalan ada bantuan kambing Bligon banyak 11 ekor sampai sekarang belum ada 10. Setelah itu tidak ada tidak ada bantuan apapun jadi swadaya kenal sendiri karena dari Puskesmas sendiri belum pernah Pak ada program yang buat maupun program vaksinasi ataupun lainnya di kelompok wilayah Sampi Kerep ini belum pernah. Jadi kita jalan itu yang Pak kalian jenengan juga Pak Ratman Suratman kalian Mbak Agni Mbak Agni yang di Sampi Kerep. Ya jadi kita akhirnya door to door satu persatu kita layani karena tidak ada kelompok ternak. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa mengajukan Bapak Ibu bisa mengajukan bantuan kalau sudah ada kelompok ternaknya nanti lebih enak untuk mengajukan bantuannya karena beberapa ada yang sudah dapat kenalan terus kemarin Bangun Harjo juga ada mungkin nanti bisa Dono Tirto juga ada yang Sewon juga kemarin Bangun Harjo juga dapat mudah-mudahan nanti bisa menambah jumlah ternaknya. Jadi Bapak Ibu tentang manajemen kesehatan ini pengertian dari kesehatan hewan ini merupakan suatu kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusunnya dan cairan yang dikandung secara biologis berfungsi normal. Sudah hafal
ternak-ternak yang sehat itu seperti apa, kondisinya normal itu seperti apa, sudah biasa memelihara itu sudah tahu nggih gelagat-gelagatnya normal dan tidaknya. Bagaimana ciri-cirinya sapi sehat atau domba kambing sehat? Ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu, aktif, kemudian tanggap terhadap lingkungan sekitar, kondisi tubuhnya seimbang, tidak pincang, matanya cerah bersinar, kulit bulu mengkilat, tidak kusam, okay. Frekuensi nafasnya 20-30 kali per menit, kemudian denyut nadinya 50-60 kali per menit, dan iramanya teratur, nggak ngos-ngosan ataupun dangkal. Okay. Kalau di luar daripada itu berarti kondisinya tidak normal. Bagaimana supaya sapi kita atau ternak kita sehat? Jadi kita berusaha untuk mencegah dari suatu penyakit. Karena kalau setelah sakit itu nanti dilakukan pengobatan itu jauh lebih biayanya lebih mahal, ya. Memang pencegahan yang kita lakukan. Jadi ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini sanitasi kandang, kebersihan lingkungan kandang, kemudian biosecurity, keamanan dari penyakit supaya tidak masuk ke lingkungan kita, ya. Jadi dengan penyemprotan desinfektan, kegiatan itu. Kemudian lalu lintas ternak juga dijaga. Jadi kondisi ternak kita yang sehat, apabila beli yang baru bisa diisolasi dulu, di karantina terlebih dahulu. Kemudian untuk biosecurity ini melakukan penyucian, penyemprotan kandang dan sebagainya, kemudian dibatasi lalu lintasnya. Kalau di farm ayam, mungkin ada yang punya ternak ayam kampung, yang petelur, pajangan gitu. Kalau pajangan banyak. Terutama ayam petelur itu yang farm itu lalu lintasnya harus dijaga betul-betul, Pak, karena kalau sudah ada yang masuk satu yang membawa virus itu jadi mewabah nanti di kandang, terus pada mati, pada sakit, pada mati, akhirnya kerugian yang kita terima. Untuk selanjutnya pencegahan yang kita karantina khusus untuk ternak-ternak yang baru, yang baru dibeli kemudian dimasukkan ke kandang yang sudah ada, itu harus dipisahkan dulu minimal seminggu, sampai 2 minggu. Baru kemudian setelah betul-betul kondisinya sehat, baru bisa dipindahkan ke kandang yang sudah ada, yang ternak yang sehat. Jangan sampai membawa penyakit yang baru. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini pencegahannya berupa vaksinasi atau imunisasi, Bapak Ibu. Vaksinasi ini dilakukan biasanya bisa mandiri. Kalau yang pelihara ayam biasanya tetelo itu ya, vaksin ND atau vaksin yang baru DOC itu biasanya peternak beli sendiri, di poultry, terus ditetes sendiri, bisa belas harta atau lewat air minum. Itu biasanya kalau peternak ayam bisa vaksinasi sendiri. Kalau untuk ternak itu ada beberapa vaksin yang programnya pemerintah. Itu kemarin ada vaksin PMK, penyakit mulut dan kuku, yang sudah kita laksanakan tahun kemarin. Tahun ini juga masih ada. Monggo nanti kalau ternaknya yang belum divaksin nanti bisa didata, didata kemudian diinformasikan kepada saya. Di sapi yang belum divaksin nanti bisa diinfokan. Nanti kalau yang sapi itu nanti diantingin, tapi kalau yang kambing domba tidak diberi anting. Karena belum ada, efeknya itu antingnya itu belum ada yang untuk kambing domba. Kalau yang sapi itu ada, bisa didapatkan, cuma belum divaksin. Yang tahun kemarin misalnya masih bunting dan belum disuntik divaksin, kemudian sekarang udah lahiran, monggo nanti bisa didata dan dilaporkan. Untuk kambing domba juga sama, nanti semuanya divaksinasi. Kemudian LSD juga, lampi skin disease yang lato-lato itu kemarin ada 100 dosis, itu sudah kami lakukan vaksinasi juga. Ini upaya-upaya untuk pencegahan, supaya tidak menambah lebih luas lagi kasusnya. Kemudian setelah dilakukan pencegahan namun tetap
ternak kita itu mengalami sakit sehingga harus diobati nggih. Nanti pengobatannya ini disesuaikan dengan penyebabnya. Ini ada beberapa penyakit ya di ternak yang biasa mengganggu. Itu yang pertama gangguan pencernaan. Itu ada beberapa kasus terkait dengan gangguan pencernaan ini. Yang pertama rumen saraf atau konstipasi. Penyebabnya ini bisa perubahan pakan yang mendadak atau kurang minum atau kelelahan karena sapi baru dibeli dari luar kota ya. Kemudian suhu tinggi karena adanya infeksi. Gejalanya sapi pasif, perutnya membesar, hipersalivasi itu dreges ya, berliur banyak. Kemudian fesesnya mengeras dan nafasnya ngos-ngosan ya, cepat. Ini terapinya nanti disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau misalnya kurang minum, segera diberikan air minum secara tidak terbatas ya. Jadi kalau ternak itu jangan dibatasi satu mangkok, ngeten. Kalau orang berapa gelas gitu, kalau ternak itu sepuasnya nggih, ad libitum istilahnya kita itu. Jadi tanpa batas nih disediakan di bak atau di penampungan air minumnya itu. Jadi sewaktu-waktu bisa diminum sendiri. Kemudian yang kedua ini ada bloat atau kembung, penyebabnya juga hampir sama, ya. Ada pakan, itu merupakan tanaman muda atau konsentrasi yang terlalu tinggi. Kemudian faktor hewannya sendiri, bisa karena genetik atau peka terhadap pakan tertentu, ya, dan urea terlalu tinggi. Gejalanya perut gelembung, makan minum menurun, napas juga cepat dan dangkal, sapi pasif atau bahkan jadi ambruk. Terapinya ini pakai anti kembung ya, mungkin banyak ya kasus yang sudah dialami ya, Bapak Ibu yang pelihara ternak kambing khususnya itu sering kasus kembung seperti ini. Biasanya cepet-cepeng gitu Pak. Cepet itu kadang sulit untuk disembuhkan kalau sudah mengalami kembung. Makanya mengantisipasinya biasanya kandangnya jadi bentuknya panggung bukan di lantai untuk mengantisipasi supaya kotoran dan limbah air kencing ya tidak menjadi satu di kandang biar tidak lembab, suhunya juga bisa disesuaikan ya. Jadi kalau panggung itu lebih baik supaya mengantisipasi terjadinya kembung itu. Kemudian ini ada BEF, Bovine Ephemeral Fever atau demam 3 hari. Ini atau gumen ya biasanya istilahnya. Ini penyebabnya virus BF atau virus. Ini gejalanya demam, panas tinggi, kemudian makan minum yang menurun, hipersalivasi, dreges, ya. Kemudian terjadi kepincangan. Ini terapinya dengan obat-obat sportif, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian meminimalisir vektor atau nyamuk. Ini nyamuk merupakan faktor perantara, ya, sebagai perantara memindahkan penyakit gomen ini. Jadi kalau ada nyamuk yang menggigit ternak yang terkena BEF, dia berpotensi untuk menularkan ke ternak lainnya. Jadi bukan karena kontak langsung gitu sesama hewan, bukan gitu. Ini lewat vektor. Jadi kalau lewat vektor ini alangkah lebih baiknya ada penyemprotan kandang dengan mengurangi jumlah vektor yang ada. Itu di puskesmas ada itu Play-Off mereknya itu untuk apa lalat, nyamuk, ngaten nggih, ngusir-ngusir yang terbang-terbang ngaten nggih, serangga-serangga yang bisa membawa penyakit ya sebagai vektor ya, dia cuma pembawa aja. Kemudian kalau di kandang itu bisa dilakukan fumigasi. Fumigasi itu pengasapan. Jadi seperti membakar kayu atau membakar sampah di sekitar kandang itu juga bisa mengusir serangga-serangga yang ada di sekitar kandang. Itu juga bisa dilakukan ya. Tidak harus kalau misalnya nggak ada obat gitu yang bisa disemprotkan, bisa melakukan pembakaran ya. Tapi harus ditunggu nih kalau cuaca panas kayak gini ditinggal bakar malah main kemana-mana malah jadi kasus baru nih. Bukannya menghilangkan yang faktor penyakit malah jadi
kasus baru ya terjadi pembakaran. Kemudian cacingan. Nah, cacingan ini banyak penyebabnya, nih. Bisa cacing gilik, pita, maupun cacing pipih atau daun. Gejalanya lemah, kurus, bulunya kusam atau jekrik, nih. Kemudian bisa terjadi diare juga, bisa campur darah, kemudian pertumbuhannya lambat, dan kalau investasinya lebih parah, banyak jumlah investasi cacingnya, itu bisa terjadi kematian. Karena apa? Bisa jadi nutrisi yang ada di tubuh itu malah dimakan oleh cacing. Jadi bisa anemia berat itu bisa Pak kasus yang cacingan ini. Kemudian jegrik ya, bulu kusam itu bisa kelihatan ya. Kemudian makannya biasanya kurang juga kok. Ini makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk, bisa jadi cacingan gitu. Tapi ada juga yang genetis Bapak Ibu. Jadi udah walaupun makan banyak, ya cacingan juga enggak, itu berarti genetis dia sudah sifat dari nenek moyangnya, ya, tidak bisa dipaksakan. Ini sudah coba cacing berkali-kali kok, sudah rutin, tetap makannya juga banyak, kok tetap kurung, ngaten. Kadang kan yang di manusia juga ada, cuma minum air aja bisa jadi nambah 2 kilo atau 3 kilo, ngirup udara aja bisa jadi 5 kilo, ngaten, jadi beda-beda, tiap individu, tiap hewan itu, tiap ternak itu beda-beda, tergantung genetisnya. Keturunannya seperti apa, memang dia bakatnya gemuk jadi dipakani sakpole ya bisa jadi daging. Tapi kalau misalkan memang genetiknya dari awal memang dia kurus, walaupun dipakani macam-macam sudah di kompor dan sebagainya tetap kurus. Ini terapinya pemberian obat cacing, kemudian sanitasi kandang, kebersihan kandang yang pertama. Kemudian meminimalisir siput. Nah, siput ini yang menjadi perantara. Kalau tadi nyamuk, kalau kuman itu. Kalau yang cacingan ini siput. Makanya kenapa peternak itu biasanya ngarit itu di siang hari, jadi dari pagi hari. Ini untuk mengantisipasi adanya siput yang menempel di rumput. Karena kalau pagi hari itu siputnya dia bisa naik ke rumput, bisa menempel di rumput. Tapi kalau siang hari karena panas, karena sudah siang kena matahari, maka dia akan turun dan kembali ke tanah, tidak menempel di rumput. Ini kalau cacingan ini lebih baik rutin Bapak Ibu pemberiannya. Jadi dia mengikuti siklusnya. Biasanya kalau di sapi, kambing itu kita mengadakan program yanduan itu 3 bulan sekali untuk pengobatan cacing. Misalkan baru beli, sapi baru beli atau ternak kambing baru beli, monggo nanti bisa di obat cacing, karena kita nggak tahu sebelumnya sudah diobat cacing atau belum. Bisa dilakukan pengobatan cacing di hari itu juga. Kemudian nanti diulang lagi 2 minggu kemudian. Nanti selanjutnya per 3 bulan. Ini untuk memutus siklus dari cacing itu sendiri. Karena kan ada tahapannya Bapak Ibu. Kalau cacing yang masuk ke tubuh hewan, ke tubuh ternak kita itu ada siklusnya, mulai dari siput yang membawa itu, nanti bentukannya dimakan, kemudian nanti di usus berubah wujud, nanti jadi telur lagi, keluar lewat kotoran itu, lewat feses itu bentuknya telur. Ada juga yang sudah cacing dewasa. Kadang kalau pedet-pedet itu ada ya, yang diare, mencret, terus dicek kok ada cacing dewasanya, berarti itu sudah parah itu. Jadi telurnya sudah lebih banyak karena sudah ada cacing dewasanya yang keluar. Kalau segera diobati, Untuk kemudian ini gangguan kulit, Gangguan kulit ini ada macam-macam. Penyakit-penyakit kulit ini ada kaskado, Ini juga penyebabnya cacing juga, Stenofilaria. Yang gejalanya adanya keropeng di kulit, terutama di sudut mata. Pada sapi itu banyak kasus-kasus kaskado seperti ini. Biasanya peternak itu sudah seperti biasa karena tidak ada efek lebih lanjut, kecuali kalau lukanya ini makin nyenyeh, makin parah, baru diperiksakan ke dokter. Tapi cuma hanya ropeng aja di sudut mata, biasanya dibiarkan gitu. Padahal ini juga biasanya mengganggu pertumbuhan. Dia nggak betah, atau biasanya sapi gelisah kalau gatal di sudut mata itu, biasanya digesek-gesekkan ke kandang, semakin lebar Kemudian terjadi infeksi, bisa abses atau terjadi keradangan, kemudian gatal, makan dan minum
menurun. Ini bisa diobatkan dengan salep nggih, anti parasit, kemudian pemberantasan lalat dan kebersihan kandang. Penyakit kulit selanjutnya yaitu miasis atau belatungan nggih. Ini penyebabnya juga serangga, Chrysomia beziana. Gejalanya luka yang terjadi adanya investasi belatung. Biasanya ini luka yang berbau biasanya awalnya Bapak Ibu. Jadi luka dihinggapi lalat, kemudian ada setnya, biasanya baunya khas ya. Bau seperti apa ya? Busuk gitu ngaten ya, kayak daging busuk. Kemudian jaringan mengalami kematian atau nekrosis, terjadi peradangan abses di sekitar luka. Biasanya ini kasus-kasus di tali pusar. Kalau yang cepet bedet itu pusarnya bengkak habis melahirkan, habis dilahirkan, kemudian selang berapa hari biasanya terjadi pembengkakan di pusar ya, di bagian pusar itu biasanya bengkak, kelihatan bengkak. Itu kalau sudah ada belatungnya ini jadi kasus miasis ya. Kemudian ada juga kasus miasis ini terjadi di pasca melahirkan. Kalau yang tadi anaknya nih sampai atau pedet di pusar, kemudian kalau induknya itu biasanya di daerah sekitar anus dan wadonannya. Itu karena habis melahirkan biasanya kan bau ya, bau darah, bau macam-macam, itu yang mengundang lalat hinggap di situ, kemudian bertelur di situ. Di kucing juga sama, kucing anjing juga sama, biasanya pasca melahirkan itu kejadian-kejadian miasis ini banyak terjadi ya. Karena kurangnya dibersihkan ya habis lahiran, terus dibiarkan gitu aja, hari-hari sudah keluar, kemudian masa nifas ya di sapi itu dibiarkan begitu saja, akhirnya bau di kandang bau dan mengundang lalat sehingga jadi seten ya miasis ini. Nanti terapinya bisa dibersihkan luka, kemudian pemberian antiseptik. Kalau itu bengkak nanti bisa disuntik dengan antibiotiknya. Terutama ini kebersihan kandang ya nomor 1. Memang kandang itu nggak bakalan bersih mengkilap nih, kinclong atau nggak mungkin ya. Tapi diminimalisir, minimal tidak ada tumpukan kotoran jadi kandang. Kalau misalnya tidak ada lantainya, biasanya tanah, kadang peternak itu malas bersihkan jadi numpuk-numpuk sampai sedengkul. Kadang petugasnya juga jadi malas juga loh Bapak Ibu, jujur itu petugasnya juga malas ngobati ternak yang memang peternaknya sendiri tidak open ngaten nggih, peliharanya sampai jeblok kayak gitu, jadi kayak ini masuk sawah kita gitu, jadi petani apa nggih, diusahakan nggih tidak ini nggih, maksudnya tidak ada tumpukan kotoran di kandang nggih, baik lantainya tanah ataupun lantai semen dan sebagainya nggih, tidak ada tumpukan, jadi disingkirkan nggih di belakangnya atau gimana, atau dijadikan kompos bisa dijual nggih. Buat pertanian sendiri ya, buat area sawah dan sebagainya. Untuk selanjutnya ini gangguan reproduksi. Terkait dengan gangguan reproduksi ini ada beberapa kasus. Yang pertama ini retensi plasenta atau ari-arinya telat nih keluarnya. Ini penyebabnya juga bisa infeksi atau pakan kurang ya, terutama vitamin A, dan kemudian kurang gerak, kurang exercise. Biasanya pada kebuntingan trimester ketiga. Itu mulai umur 6 bulan, 7 bulan itu harus mulai gerak nih. Kalau di kambing mungkin usia 3-4 bulan ya. Kalau kambing kan cuma 5 bulan akhiran. Itu 4 bulan gitu, 5 bulan tuh mulai maksudnya dikeluarkan dari kandang, tidak dikurung terus biar dia bisa gerak untuk mengantisipasi adanya gangguan retensi plasenta ini gitu. Itu bisa dilakukan itu. Kemudian ini gejalanya yang saya tadi utarakan, selaku calon pedet itu tidak keluar selama 8-12 jam setelah kelahiran. Ini juga bisa terjadi demam kalau sudah infeksi, kemudian langsung makan dan minumnya. Jadi kalau misalnya masih 4 jam kan masih ditunggu nggih, jangan langsung hubungi petugas. Jadi tunggu dulu sampai 12 jam setelah lahiran itu belum keluar juga, baru menghubungi petugas supaya dibantu untuk dikeluarkan. Ini terapinya itu dengan manual, pengeluaran manual, nanti kemudian diberikan antibiotik.
Kemudian ada prolap uteri. Prolap uteri itu ini apa namanya, bagian uterus itu keluar. Jadi kayak ambeien gitu. Ambeien apa yang nonjol. Kalau di peternak itu broyong gitu istilahnya. Nah, ini prolap uteri. Penyebabnya hewan selalu dikandangkan, kemudian bisa juga tingginya hormon estrogen, dan saat berbaring itu kena tekanan gitu, tekanan bagian perut gitu, bagian abdominal. Kemudian ada juga genetik. Nah, ini gejalanya sapi gelisah, kemudian uterus menggantung keluar gitu, mencolot ngeten gitu, broyong. Nafsu makan dan minumnya menurun. Ini nanti ada kalau prolap uteri ini sudah parah gitu, yang keluar itu bagian yang sudah bagian dalam, bagian uterus, bagian tempat pedet ngeten gitu, tempat janin itu keluar biasanya ukurannya lebih besar. Tapi kalau yang vagina hanya sebesar bola kasti ngeten, itu baru vaginanya aja, itu prolap vagina. Kalau vagina lebih mudah ya untuk dimasukkan kembali, kemudian dilakukan ini Pak, kandangnya nanti dimiringkan di bagian belakang gitu. Bagian belakang itu kemiringannya 5 sampai 15 cm gitu. Jadi rada jengking ngeten gitu supaya menghindari broyong ini gitu. Kemudian uterusnya dibersihkan. Kalau sudah keluar semua itu direposisi gitu, dikembalikan ke posisi semula, kemudian dilakukan penjahitan dan pemberian antibiotik untuk antisipasi adanya infeksi. Kalau masih segede bola kasti itu masih mudah ya, tapi kalau sudah total uterusnya sudah keluar itu yang sulit, apalagi kondisi bunting. Biasanya ada yang 4 bulan terjadi broyong. Kalau kosong itu lebih mudah juga, kalau tidak ada janinnya lebih mudah untuk dimasukkan. Tapi kalau bunting itu sudah ini ya sulit nih penanganannya. Kalau bisa dilakukan itu nggih, exercise, gerak ngaten nggih, mulai 7 bulan, 8 bulan, digembalakan gitu di lapangan nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tidak di kandang terus, biar dia latihan untuk gerak ya supaya lahirannya normal. Ngaten nggih, ada juga nanti yang sulit birahi ada, sapi-sapi misalkan baru beli, doro kok belum birahi-birahi, kayaknya sudah umurnya sudah 2 tahun, dipelihara di rumah juga udah berapa bulan, atau kok belum menunjukkan tanda-tanda birahi. Kalau tanda-tanda birahi sudah hafal nggak Bapak Ibu? Apa aja? Lemah-lemah. Terus lapar enggak Pak? Lapar dengan birahi. Bedanya apa Pak? Sama-sama emoh toh? Bedanya gimana? Nadanya atau apanya? Terus, selama berapa hari, berapa menit? 2 hari nggih. Berarti sudah pada niteni nggih, sudah pada hafal nggih. Mana yang mana yang itu gembar-gembor karena birahi dan gembar-gembor karena kelaparan nggih. Niteni nggih Bapak Ibu nggih. Tiap bulan itu mesti ada siklusnya karena kayak manusia nggih, kalau manusia 28 hari, kalau di sapi itu 21 hari ya, kisaran sekitar 3 minggu. 18 hari sampai 24 hari itu siklus birahi tiap bulannya. Jadi nanti di kita ini kalau misalnya sudah mulai muncul birahi, berarti 3 minggu kemudian dia akan siklus kembali, akan estrus kembali. Karena biasanya mohon maaf kalau yang di mana gitu cuma dibruke pakan, kemudian nggak pernah di kita ini bagian belakangnya. Kadang keluar pela-pelunya. Kalau di sapi itu jelas nih, ada cairan keluar bening, itu masih cairan birahi nih, cairan estrus. Kalau misalkan keruh, nah itu keluaran leleran juga nanti ada macam-macam Pak. Ini enggak saya jelaskan di sini, enggak ada slide-nya. Itu nanti leleran yang bening itu normal kalau bening. Bening lebihnya itu bening, keluar bening, kemudian biasanya dikipas-kipaskan ekor, bisa nempel di bagian panggulnya itu, bagian bokongnya itu biar biasanya kelihatan kayak lem nempel. Karena kalau cuma air, kalau cipratan air itu bisa hilang secepatnya, kalau sudah kering. Tapi kalau lendir itu mesti bekas ada tempelannya kayak lem. Itu dikatakan birahi. Kemudian kalau yang keruh nanti seperti susu kental manis keluar itu kuning,
Nah, itu sudah ada peradangan atau infeksi. Monggo nanti bisa diperiksakan. Jadi jangan keliru ya. Ini kok birahi nanti ngundang petugas IB, ternyata kok setelah dikawin suntik ditunggu 3 bulan, 4 bulan kok dereng meteng-meteng. Padahal itu ternyata cairan penyakit ya, bukan cairan birahi normal. Jadi bisa membedakan ya Bapak Ibu ya. Yang bening itu yang birahi normal, kalau yang seperti susu kental manis itu yang keruh, nah bening atau ada keruh-keruhnya itu, nah itu adanya penyakit nih, biasanya ada nanah, itu sudah terjadi peradangan di uterus. Jadi bisa dibedakan nih. Nanti jadi jangan sampai dilaporkan ke petugas IB kalau itu ada terjadi peradangan nih. Kalau keruh jangan undang petugas IB tapi undang medis ya, undang dokter hewannya untuk dicek, kemudian diterapi. Nanti setelah sembuh, baru nanti sudah cairannya normal kembali bisa dilakukan IB. Atau mungkin ada yang sudah berkali-kali IB juga tidak jadi ya, tidak metang, banyak juga kasusnya, itu banyak faktor Bapak Ibu. Bisa jadi karena tidak bertemunya sel telur sama sperma yang di IB kan, waktunya tidak pas. Atau memang lamanya birahi dia belum siap, sel telurnya belum matang, tapi spermanya sudah ditembakkan, itu juga bisa jadi ya. Ada juga yang memang lama birahinya ada Pak, sekarang itu panjang, ada yang panjang sampai biasanya cuma 1 hari birahi itu. Nah, ini ada yang sampai 3 hari, 4 hari, saya pernah nangani seperti itu. Jadi bisa diIB-kan di akhir ya, di hari keempat. Jadi kalau bisa tiap bulan itu kita ini ya di apa namanya, jadi perhatikan kan ya. Jadi dia siklusnya itu memang sehari, gembor-gembornya sehari gitu, keluar lendirnya juga cuma sehari. Tapi kalau misalkan dia sampai hari kedua, ketiga, atau bahkan keempat ngaten masih keluar leran, berarti dikawinkannya di hari terakhir. Karena setelah keluar leran itu, setelah tanda itu biasanya 6 jam itu baru sel telur itu matang. Jadi dikasih jarak sehingga bisa pas nih waktu kawin sama selnya matang, sel telurnya matang, jadi bisa bertemu, bisa terjadi pembuahan, akhirnya positif bunting. Jadi seperti itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan atau yang bisa dikhususkan, monggo. Okay. Perbedaan kawin suntik dengan normal sapi dengan sapi. Kalau dulu itu kalau sapi sama sapi itu paling enggak itu 2 kali enggak jadi. Kalau suntik itu kan sampai 7 kali. Masalahnya apa? Ini sih tapi ini sing aja tuh. Kalau yang kawin alami, ya, kawin alami sesama sapi atau kambing sesama kambing ya. Jangan kebalik nih, untuk mentang kambingnya maunya dagingnya gede terus dikawinkan dengan sapi, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Itu rekayasa genetik seperti itu tidak mungkin karena kromosomnya beda nih, tidak akan bertemu. Nah ini kalau ternak sapi dengan sapi itu kemungkinan kebuntingannya lebih tinggi ketimbang IB. Jadi kalau saya menyarankan itu kalau sapi darah itu lebih baik pertama dikawinkan itu dengan sapi pejantan. Jangan dikawinkan IB. Biar alami dulu, nanti kelahiran kedua baru di IB. Itu lebih maksimal karena kalau jantan itu tahu Pak, ada hormon istilahnya nih, penciuman, ada bau khas kalau betina itu pas birahi, dia hafal. Jadi kalau di amor, misalkan sapi jantan sama betina dikasih satu kandang ya, itu kalau betinanya tidak pas birahi, dia tidak bakal mau ditunggangi, tidak bakal mau dinaikin. Jadi kalau sama kawin alami ya, jadi tahu waktunya kapan. Sama ini juga apa namanya, ya penjaganya juga memang siap, umurnya siap kawin, bukan yang pedet. Kadang yang pedet-pedet ada juga yang cingkrak-cingkrik atau naikin ya, tapi padahal belum umur kadang ya, masih bocah, itu juga belum matang ya spermanya. Jadi saya sarankan memang lebih kawin alami itu persentasenya lebih tinggi ketimbang kawin
suntik. Hanya saja keterbatasan pejantan nggih yang ada di lapangan nggih Bapak Ibu. Itu biasanya mintanya kualitas yang lebih unggul. Kalau IB itu memang dia bibitnya memang bibit unggul nggih dari Balai Inseminasi Buatan itu, dari sapi-sapi yang memang sudah unggul nggih, sapi-sapi besar sehat yang tadinya sudah diperiksa secara klinis nanti bisa anakannya bisa lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada punya pejantan, monggo lebih baik pakai pejantan sendiri. Ya. Oke, monggo Pak. Kambingnya baru, melahirkannya baru. Oh, pernikahan dini apa gimana Pak? Apa kawin paksa apa gimana? Kadang memang ternak juga sama nggih Pak. Behaviornya itu tingkah lakunya sama, mirip manusia. Memang ada yang gemati, ada yang memang enggak nggih, ada yang memang kurang gemati. Ada bahkan yang ditendang juga ada Pak. Di sapi itu juga ada. Jadi anaknya tuh mau nyusui, induknya tuh iya, nendang-nendang anaknya. Oh, bisa Pak. Itu ada juga yang kayak gitu. Bawaan, makanya saya bilang, kamu kawin paksa apa gimana? Apa kawin dini apa gimana? Kok nggak mau apa jantannya enggak, yang dia nggak suka apa gimana? Oke, kalau misalnya air susunya masih keluar, itu diupayakan diberikan biar menyusu langsung Pak. Karena kalau tidur, tapi diberikan untuk buatan itu malah mati. susunya susu apa Pak? Buatan itu udah dibuat di SGM. bukan, itu langsung mati. Oke. Mungkin beda ya Pak itu komposisinya. Lebih baik dari induknya diperas aja. Berarti bumpet nih Pak. Berarti memang ambingnya aja, bengkak ambingnya. Oh, mungkin pakannya kurang itu Pak. Masih syukur juga supaya bisa lahir normal loh Pak. Biasanya kadang kalau kurang nutrisi kurus dua-duanya, supaya kurus. Ya mungkin induknya juga nggak gemati, nggak mau karena memang nggak ada produksinya mungkin. Sana mau nyari lain aja. Mungkin kalau dia bisa ngomong seperti itu. Nanti bisa disusukan ke kambing yang lain Pak, yang lagi menyusui itu bisa. Oh, tetangganya Pak. Biasanya kalau sesama peternak itu informasinya cepat gitu, bertolak cepat. Biasanya masih baru lahiran seminggu atau gimana, itu masih menyusui, itu bisa disusukan ke yang itu bisa diikutkan. Tapi kadang juga tahu mana anaknya menentukan juga, ada yang mau ada yang nggak mau. Memang tingkahnya sebenarnya lucu juga ya, tingkahnya hewan itu juga ada ya mungkin karena dia karena produksinya nggak ada itu Pak, nggak asupan nutrisinya kurang juga bisa jadi. Itu bisa digenjot pakai hijauan Pak, sama kayak manusia. Kalau ibu nyusui sana yang hijau-hijau dimakan, rambatan macam-macam. Dia jadi booster jadi asnya banyak. Itu kalau yang habis lahiran itu lebih baik secepatnya Pak diberikan kolostrum. Itu namanya air susu yang rada kuning, warnanya itu rada kuning. Yang ASI pertama setelah melahirkan itu keluar baru, itu selama 2 minggu sampai 1 bulan itu bagus Pak. Itu mengandung banyak antibiotik terkait dengan imunitas anaknya. Jadi kalau bisa dipacu pakannya,
didokoi lah Pak, dipakain hijauan, pokoknya apa-apa yang enak-enak, yang nangka, godong apa gitu, hijauan macam-macam, biar coba nanti dilihat reaksi ambingnya itu ada nggak produksi susunya. Biasanya dari pakan, faktor pakan juga bisa. Mungkin karena dia tidak ada isinya, mungkin makanya tidak mau nyusui. Sampai diperus-perus juga sampai kempot juga saya, terus juga mungkin nggak keluar. Saya pikir kadang ada kasus Pak, bumpet ngaten loh. Jadi baru beranak ya bumpet karena tidak pernah di ini ya, tidak pernah diinisiasi ya, nggak pernah dipijat ngaten. Nah kalau bumpet itu bisa apa kita akali dipencet ngaten, itu nanti bisa ngalir, bisa keluar. Atau ditusuk pakai jarum gitu biasanya. Kalau nggak ngundang dokternya, dia pakai perasaan ya Pak, alon-alon. Iya banyak itu di sapi juga ada, ya kita pelan-pelan. Jarumnya juga harus jarum yang bukan yang tajam loh Pak. Makanya kalau kita petugas ya diakali juga, bukan yang tajam yang melukai gitu. Karena itu bagian sensitif ya, karena kulitnya itu tipis sekali tuh, sakit nanti. Nanti kita buat tumpul. Itu nanti diakali kalau memang itu nggak ada produksinya, itu pakannya Pak digenjot ya pakannya. Tapi kalau isi tapi dia bumpet itu bisa diurut dengan message ya, dengan diurut pelan-pelan itu biar nggak bengkak juga ambingnya, nanti pelan-pelan bisa keluar. Kalau nggak mau nyusui sendiri juga bisa didot, jadi ditampung didot kan, atau disepet yang 10 cc itu bisa ditaruh di sepet terus diminumkan sedikit-sedikit. Yang penting ada asinya. Itu jauh lebih bagus Pak kalau asi pertama. Karena kolostrum itu kolostrum bagus untuk imunitas anak-anaknya. Yeah. Kalau bisa secepatnya Pak dari susu itu. Kadang kalau telat lebih dari 4 jam itu bisa dehidrasi. Sampai ortoped yang tidak langsung diminiin itu biasanya dehidrasi. Terus nanti mau kepalanya itu mau salah seleh ngaten. Melentrak ngaten. Itu dia dehidrasi berat, bisa terjadi kematian. Mungkin awalnya sudah dehidrasi, kemudian kaget dikasih susu buatan yang aneh mungkin menurut dia, beda rasanya, akhirnya kaget, kembung juga bisa Pak. Ya Pak? Monggo. Saya memang terima itu kok baru-baru ini kena penyakit cacat itu bukan apa sekarang ya penyakit apa dan obatnya apa? Mungkin itu gigitan serangga bisa jadi Pak. Gak ada. Tunggu. Bisa jadi skabies Pak. Skabies itu gatel-gatel, itu tumor di bawah kulit. Jadi jenengan nggak bisa periksa dibuka-buka gitu nggak ada di tubuhnya karena nggak kasat mata Pak. Itu bisa dilihatnya kalau pakai mikroskop. Jadi bawah kulit, jadi kayak kakinya 6 pasang gitu, ya bikin gatel ngaten. Kayak di manusia budikan. Nanti bisa disuntik itu Pak, disuntik anti parasit yang khusus untuk skabies itu. Biasanya itu karena skabies. Karena nggak kelihatan, bukan karena lalat. Ada kalau misalkan lukanya berdarah akibat gigitan, itu biasanya serangga. Tapi kalau dia bercak-bercak di mana-mana, punggung itu sampai nyenyek-nyenyek itu, biasanya skabies. Ya, biasanya skabies Pak. Itu nanti disuntik 2 kali, biasanya udah kering. Jadi kalau enggak obat luarnya itu nanti bisa salep, kemudian dari dalamnya nanti kita suntik. Biasanya tumor, itu sejenis tumor, nggak kelihatan Pak. Karena di bawah kulit. Itu biasanya kita suntik 2 kali selang 2 minggu. Biar tuntas siklusnya itu. Nanya lagi, ya. Bisa juga alergi pakan juga bisa. Ya, tapi kalau yang lainnya nggak sakit cuma dia aja mungkin juga karena skabies itu.
Oke. Nanti bisa ngundang dokternya, biasanya siapa? Pak Ratman. Biasanya ngundang siapa, Pak? Kalau di Puskesmas Kasihan itu petugasnya ada saya, terus Bu Aini sama Pak Suratman, tugas Kasihan. Kalau yang ini deket ke sana Pajangan, itu ada Bu Nurmariati. Ada dokter Titih juga ada. Biasanya sampai kerep ini karena perbatasan deh. Maksudnya ke Pajangan juga lumayan dekat, ke Kasihan juga lumayan dekat. Jadi biasanya kita jarang ngobati yang daerah sini. Biasanya pada undang Bunur gitu, yang dari Pajangan. Itu sama aja, maksudnya satu kedinasan gitu, mau beda wilayah. Karena Puskesmas Kasihan ini mewilayahi Kasihan dan Sewon. Untuk Pajangan dan Sedayu. Ini sama aja nih undang. Nah, kalau Bu Nawang itu swasta nih, praktek mandiri, bukan dari Puskeswan, bukan dari dinas Bantul gitu. Monggo kalau ngobati, monggo terserah jenengan gitu. Tuhan kepercayaan gitu. Kalian kebiasaan juga biasa ngundang siapa. Ini salep hewan aja Pak. Kalau salep yang buat manusia itu terlalu boros gitu. Kadang ada juga yang pakai sabun gatal itu Pak, sabun batang, asepso, gitu. Kadang ada yang kambing juga gudikan itu kadang digosok asepso itu, kemudian dibilas. Gitu. Sambil dipanasin itu sambil dijemur, digosok itu, dikuyang, digosok, terus disemprot lagi itu pakai asepso, biasanya ada yang dapat seperti itu. Oke, ada lagi. Kalau pengobatan cacing itu lebih baik dalam posisi lapar atau tidak? Kedua, kalau obat cacingnya itu dicampurkan minuman, ya mungkin dalam bentuknya sedikit aja, biar mau minum, terus mungkin ditambah rasa gimana, boleh nggak? Rasa apa? Misalnya gula atau apa gitu loh. Oh, boleh dicampur, boleh Pak. Prinsipnya, dosisnya itu takarannya nggih, dosisnya itu yang penting sudah tertelan. Jadi jangan sampai airnya ember cuma itunya 3 cc atau 4 cc kan diublok di situ. Ya kalau habis airnya, kalau enggak, nah enggak. Makanya yang penting disekat aja langsung ditelan. Pokoknya dipastikan kalau dosisnya itu sudah masuk, ngoten nggih. Mau dicampur sabak juga apa-apa, ember juga apa-apa, yang penting habis semua. Dicampur garam juga boleh, dicampur gula juga boleh. Jadi kalau bisa setelah diberi makan aja Pak. Ya. Kalau bisa serentak deh, kalau pemberian obat cacing itu jangan satu-satu. Kalau bisa serentak, kemudian yang bunting ditinggal dulu, nggih. Kalau yang bunting nanti dicatat dulu, belum dikasihkan. Jadi yang tidak bunting itu, yang jantan dan yang betina tidak bunting diberikan bersamaan, gitu. Jadi sekali memberikan obat cacing itu waktunya sama. Jadi jangan sampai yang ini sudah sembuh, yang itu masih cacingan, dia kotorannya masih ada cacing lagi, kemakan lagi yang sebelahnya, kena lagi. Jadi kan terus aja siklusnya kayak gitu. Jadi kalau bisa obat cacing semua, kan ya. Ada lagi? Umur jari sempit di pakpak itu ada Jual. Induknya mau dikawinkan lagi, bisa umurnya jari. Ya. Biasanya jenengan medot umur berapa? Kadang sampai 5 bulan, kadang itu. Nah, udah deh. 4 bulan sebenarnya kalau udah cimit-cimit itu, udah mulai makan hijauan itu, udah mulai bisa. Jangan sampai seterusnya ngatan Pak, nanti itu mempengaruhi siklus berikutnya. Jadi harusnya hormonalnya itu untuk birahi, lah ini masih menyusui, untuk hormon menyusui. Jadi birahinya nanti ditunda lagi, nggak maksimal. Walaupun dia birahi dikawin, nanti masih gagal karena masih produksi susunya masih disedot terus. Maka kalau untuk
supaya birahinya itu berhasil gitu kebuntingannya, itu lebih baik disapih dulu. Dia muncul siklus birahinya, estrus, nanti dikawinkan. Jadi diputus dulu sama anaknya, baru nanti dia proses estrusnya normal, nah baru dikawinkan. Itu kemungkinan jadinya lebih besar, lebih tinggi. Tapi kalau dia sambil menyusui, itu nanti hormonnya dibagi. Kalau misalnya memungkinkan, kalau dari segi pakannya bagus, kualitasnya oke, nggak masalah. Dia sambil menyusui, birahi juga tetap disuntik, kawin suntik tetap jadi. Kalau pakannya mencukupi, ini terkaitnya dengan nutrisi nanti. Mungkin sudah dijelaskan apa besok mungkin ya, kalau bagian pakan itu nutrisi untuk mana yang untuk breeding, untuk pembibitan ya, mana yang untuk penggemukan, nanti beda nutrisi yang dibutuhkan itu. Tapi juga Sama. Maksimal sampai 4 bulan, Pak. kan kalau begitu 2 bulan sudah sedikit makan. Ya. Paling itu 4 bulan kalau sapi nggih. Kalau 3 bulan dirasa sudah cukup, disapi aja 3 bulan. Karena kan masa porfiriumnya itu, masa nifasnya itu kan paling sebulan ya, 2 bulan ya, sebulan setengah 2 bulan. Nah, nanti yang ke bulan ketiganya untuk dia supaya siklusnya normal dulu. Jadi kan dia sakit toh, pendarahan macam-macam, habis lahiran, dia nunggu normal kembali kan sekitar 2 bulan. Nah, 1 bulan berikutnya untuk menormalkan, menetralkan. Jadi 3 bulan itu sudah cukup. Jadi setahun 1 kedai idealnya. Tapi di lapangan kadang sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Nah, ini juga memang ada faktor X juga, Pak. Kalau untuk kebuntingan ini juga ada faktor X, faktor rezeki biasanya. Kalau dereng rezeki dereng jadi sudah diusahakan mau kawin alami, mau kawin suntik, ide ini kan rekayasa manusia, Pokoknya gimana caranya waktu ini tepat, sel telur yang matang siap dibuahi, kemudian ada sperma yang dimasukkan supaya ketemu. Tapi ternyata gagal juga, banyak faktor. Ini juga terkait dengan rezeki kalau saya menilai. Ada yang memang yang bagus, tiap tahun lahir minimal setahun setengah lahir pada 1 itu sudah apa? Jadi banyak faktor selain kita sudah berusaha secara manusiawi ilmu dan sebagainya sudah diaplikasikan, namun faktor X itu dari ACC bisa ditunda mungkin itu ada lagi. Sudah jelas Bapak Ibu? Monggo nanti kalau ada ternaknya atau hewan, ayam, kelinci, kucing, anjing dan sebagainya, kalau ada yang sakit monggo nanti ke puskesmas, kasihan Sekarang sudah lebih bagus, gedungnya sudah direnov, fasilitasnya sudah mulai lengkap monggo nanti bisa diperiksakan ke sana. Kalau sapi mungkin diundang ke kandang nggak mungkin dibawa Kalau mau biayanya lebih murah dibawa ke pos monggo. Nanti biayanya 25.000 kalau dibawa ke pos. Kambing, sapi dibawa, kalau diobati di pos itu biayanya 25.000. Monggo kalau mau dibawa, monggo. Puskesmas kasihan nanti bisa di-google apa aja nanti muncul. Berisi alamatnya di selatan pabrik Madu Kisma itu, yang Gapura Tengah Sawah masuk ke barat. Dekat Randu Alas, karena Randu Alas sudah ditebang. Jadi yang pertigaan itu nanti ke utara sedikit. Yang persimpangan, pas persimpangan itu Pak, posnya di situ. Dekat lapangan, belakangnya pos itu lapangan. Ini minggu ini kita sudah mulai nyicil pindahan ke pos yang sudah direnov. Alhamdulillah sudah jadi sudah lebih bagus bangunannya. Kemarin kan sementara di gedung PAUD, kita nempati di gedung PAUD karena lagi direnov. Alhamdulillah sekarang sudah rapi sudah mulai pindah-pindahan. Jadi monggo nanti kalau ada ayam biasanya mau diadu atau diadu bonyok-bonyok pada dibawa ke pos biasanya. Kalau bonyok-bonyok berarti habis diadu biasanya. Kalau sebelum dari itu Mbak didoping dan kuat dan menang.
Di banyak itu dikasih itu banyak Pak, yang pecinta-pecinta ayam jago itu banyak itu yang ke pos itu. Kalau udah banyak berarti habis tarung. Nah, kucing juga ada, nanti vaksin juga ada Pak. Vaksin rabies juga ada untuk anjing kucing, monggo nanti bisa ke pos. Steril, kalau steril ini masih belum ada subsidi nih, masih apa namanya, itu kegiatan tambahan dokternya gitu. Kalau steril itu yang jantan nanti kucing biayanya 300, kalau yang betina 500 karena belum ada subsidi. Belum, kami sudah mengusulkan untuk bedah di pos, ternyata belum difasilitasi semuanya ya. Jadi untuk bios dan lain sebagainya itu belum disediakan. Kalau sudah ada mungkin bisa menyesuaikan ya, harganya sesuai di retribusi ya. Untuk saat ini belum ada, mungkin pelan-pelan di kedepannya nanti kita juga mengadakan USG dan lain sebagainya, bisa pelayanan lebih maksimal. Ya monggo nanti ada yang sakit bisa dilaporkan, nanti bisa lewat nomor HP saya, monggo kalau mau dicatat 0856 4328 28 4609. Ulangi nih, 0856 4328 4609. Biasanya kalau mau ngobati kucing, anjing, ayam gitu ke pos bisa dihubungi dulu nih. Kadang kita ada lagi nyuntik di kandang atau ada di luar, apalagi program vaksinasi atau pas tidak ada di tempat, maka nanti bisa hubungi dulu. Lina. Oh, Lina. Puskeswan Kasian. Jangan terlalu sama puskesmas ya, kalau puskesmas nanti di sebelah timur kelurahan kecamatan ya, Kapalan Kasian itu timurnya itu ada puskesmas ya. Nanti mau vaksin COVID malah ke puskeswan, jangan ya Pak, tidak ada kalau vaksin COVID itu. Adanya vaksin rabies PMK ya. Monggo nanti yang belum divaksin PMK, ternaknya nanti bisa didaftarkan ya Pak Ibu, supaya tidak terjadi lagi wabah ya. Antisipasi adanya wabah. Kambing, sapi Pak. Kalau sapi karena tahun kemarin itu sudah hampir 80% sudah divaksin semua kalau sapi. Kalau kambing dan domba ini tahun ini. Yang belum biar sekarang biar aja gimana? Di apa? Data aja yang belum. Nggih, monggo nanti didata. Terus sekarang nanya cuma ini. Sebenarnya juga belum kok Pak, kapan datanya juga saya turun-turun. Saya ngisi di kenalan juga. Saya tagih juga datanya juga belum ngirim-ngirim. Lah di mana kok belum pada ngirim, berarti tidak minta, berarti bukan salah saya nggih. Berarti sehat semua, enggak kersang nggih divaksin. Monggo. Kalau misalkan ini mumpung ada gratis nggih Bapak Ibu, tidak ada tarikan nggih. Nanti kalau ada yang sapinya bermasalah juga dikawin bolak-balik enggak jadi juga monggo dilaporkan. Nanti kita cek gratis mumpung ada kuotanya, masih ada kuotanya. Ini sampai akhir November ya. Karena Desember sudah tutup tahun, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi ya kalau Desember. Suntik kawin subsidi enggak ya? Lupa. Nanti ditanyakan aja Pak ke petugas IP-nya. Kadang ada, cuma kuotanya yang terbatas. Biasanya hanya di subsidi berapa sekolah gitu. Dulu ada bantuan kambing ada. Saya kurang paham kalau untuk ini karena petugasnya sendiri ya, ada petugas IP sendiri. Kalau di puskesmas itu ada kasihan itu ada Pak Sugiri. Pak Sugiri nih petugas. Kalau yang Pajangan ada Pak Ismanto. Ingatan bisa didata, nanti bisa difotokan, kemudian kirim ke saya. Ini Pak, saya minta, Ibu minta vaksin PMK, ngaten nggih, kambing atau sapi minta dirogoh, ngaten nggih monggo. Nanti hubungi biar sekalian, yang nggak kupang juga belum vaksin ya Pak nggih,
baru data jenengan aja, nanti bisa biar sekalian. Jadi kadang kita itu sekali jalan itu biar sekalian semua nih, misalkan 200 dosis nonton nih, jadi sekali buka botol langsung 200 nonton, jadi nggak kececer. Nanti kalau dijadwal lagi di dusun yang sama kan, ya petugasnya juga repot ya Pak ya. Karena kita biasanya dijadwal di Sampai Kerep tanggal segini, di mana tanggal segini akan jadwal. Jadi jangan sampai ada yang kececer. Makanya saya tunggu-tunggu datanya kok belum lengkap semua. Maksud saya biar bangun jiwa ngatain loh Pak. Biar sekali jalan tuh di gitu semua udah tervaksin gitu nih. Ampun? Gratis. Saya lagi tidur ya Pak. Nggak mau minum dulu Pak, bisa ambil snacknya dimakan biar nggak ngantuk. Oke, mungkin kamu cukup? Ya. Kamu cukup. Saya mau lanjut, ada yang 2 di kelompok sangkal Bapak Ibu. Harusnya jadwal saya besok, tapi ternyata ada yang tidak hadir hari ini, maka saya